Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar tentang awalan me. Silakan kalian buka buku paket bahasa Indonesia halaman 36. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang awalan me. Sebelum kita belajar hari ini, materi pelajaran sebelumnya kalian sudah membahas bacaan tentang apa bedanya air mendidih dengan air menguap. Nah, pada teks tersebut kalian banyak menemui kata yang diawali dengan me. Tapi apa saja bentuk awalan me? Ternyata banyak. Me itu memiliki 5 bentuk. Yang pertama, awalan me ketika kita beri kata dasar masak, maka berubah menjadi memasak. Kemudian kata leleh ketika diberi imbuhan me menjadi meleleh. Yang ketiga, kata dasar latih ketika kita beri imbuhan me menjadi melatih. Kemudian yang kedua ada bentuk meng. Meng itu berasal dari imbuhan me diberi kata dasar contohnya uap. Berubah menjadi menguap, bukan meuap ya, tetapi menguap, meng. Kemudian kata dasar embun ketika diberi imbuhan me menjadi mengembun, bukan mengembun tetapi mengembun. Jadi kata dasarnya diberi meng. Kemudian kristal. Jadi mengkristal, yang tadi awalnya kristal menjadi mengkristal, bukan mekristal tetapi imbuhan me-nya berubah menjadi mengkristal. Kemudian ada juga kata dasar bentuk awalan me yang ketiga, yaitu bentuk mem. Contohnya ketika awalan me diberikan imbuhan atau ditambahkan imbuhan kata dasar beku sehingga menjadi membeku. Contohnya lagi, kata dasar bakar menjadi membakar. Kemudian ada kata dasar buat menjadi membuat. Sehingga bentuk me itu ada bentuk yang ketiga, yaitu mem. Kemudian kata dasar didih ketika diberi imbuhan me menjadi mendidih. Jadi me-nya diberi huruf n, jadi mendidih. Kemudian ada kata dasar jemur diberi imbuhan me menjadi menjemur. Kemudian kata dasar jadi ketika kita beri imbuhan jadi maka menjadi menjadi. Kemudian yang kelima ada bentuk menge. Contohnya las. Kata dasar las ketika kita berikan imbuhan me menjadi mengelas. Kemudian bentuk contoh selanjutnya tik. Ketika kita berikan imbuhan me menjadi mengetik, bukan metik ya, tetapi mengetik. Jadi banyak bentuk imbuhan atau awalan me. Ada 5 yang kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama bentuk me, yang kedua bentuk meng, yang ketiga bentuk mem, yang keempat bentuk men, dan yang kelima bentuk menge. Untuk membedakannya nanti kita akan bahas pada teks di halaman berikutnya. Sekarang coba kalian buka halaman 37 ya. Nah, di sana kita baca terlebih dahulu perintahnya. Bacalah bacaan di bawah ini dengan saksama. Kemudian lingkari kata berimbuhan me. Tulis kembali kata berimbuhan tersebut pada tabel yang disediakan di bawah ini. Ibu beri contoh 2 paragraf ya. Nanti kalian lanjutkan sampai teks di bawahnya atau sampai paragraf berikutnya. Kita baca terlebih dahulu judulnya, yaitu cara menyimpan coklat agar tidak mudah leleh. Ada kata yang berimbuhan me, yaitu menyimpan. Boleh dilingkari atau boleh digaris atau boleh diberi stabilo. Yang penting kalian ketika menemukan kata yang berimbuhan me diberi tanda. Kemudian sebagai salah satu makanan tidak termasuk ya, karena kita mencari katanya yang berawalan me. Sebagai salah satu makanan yang sangat lezat dan memiliki, berarti memilikinya kita lingkari banyak manfaat untuk kesehatan. Bisa dipastikan bahwa hampir sebagian besar orang suka dengan makanan satu ini. Ia adalah coklat. Kalau makanan kita beri
garis atau kita lingkari? Tidak ya, karena makanan itu berarti ma, berarti tidak. Kita hanya mencari kata yang memiliki imbuhan me. Kemudian paragraf kedua, ketika membeli coklat, ada kata membeli, maka membelinya dilingkari. Ketika membeli coklat dan mengonsumsinya juga dilingkari karena ada kata imbuhan menge. Kemudian tidak jarang dari kita yang mengonsumsi, dilingkari lagi, coklat dengan cara sedikit demi sedikit. Karena kalau konsumsi coklat, kebanyakan hal ini akan mengganggu kesehatan tubuh. Ada kata berarti dilingkari ya, mengganggu kesehatan tubuh. Selain dikonsumsi secara langsung, coklat juga digunakan untuk menghias. Berarti ada yang kata yang memiliki imbuhan meng. Berarti dilingkari, menghias kue. Untuk itu, tidak jarang coklat disimpan dalam waktu yang lama. Titik ya. Nah, Ibu beri contoh hanya 2 paragraf. Nanti kalian lanjutkan ke paragraf 3, 4, 5. Nanti kalian lingkari kata yang memiliki imbuhan me. Banyak ada yang memiliki imbuhan me, mem, meng, dan yang 5 tadi ya. Jadi dilingkari. Nanti setelah dilingkari sampai ke paragraf akhir, kalian tulis kembali kata tersebut pada tabel yang sudah disediakan halaman selanjutnya, yaitu halaman 38. Di bagian atas, di sana terdapat sebuah tabel. Nah, kata yang kalian lingkari tadi kalian pindahkan ke sini. Contohnya, memiliki. Kenapa memiliki itu termasuk kata yang memiliki imbuhan me? Karena kata dasarnya adalah milik ya. Beda dengan membeli, kata dasarnya adalah beli. Jadi imbuhannya mem. Kalau membeli imbuhannya mem, tapi kalau miliki imbuhannya me karena kata dasarnya adalah milik. Paham ya bedanya kenapa memiliki di imbuhan me sedangkan membeli di imbuhan mem? Karena kata dasarnya membeli itu berasal dari kata dasar beli, sedangkan memiliki kata dasarnya adalah milik, bukan ilik ya, tetapi memiliki, berawal dari kata dasar milik. Sehingga memiliki itu hanya kita beri imbuhannya me. Paham ya anak-anak? Kenapa memiliki diberi kata imbuhan me, sedangkan beli diberi imbuhan mem. Kita lihat kata dasarnya. Kalau memiliki kata dasarnya milik, sedangkan kalau beli kata dasarnya adalah beli. Sehingga pada kata beli kita akan menambahkan imbuhan mem. Sedangkan pada memiliki kita hanya menambahkan kata dasar me, sehingga menjadi memiliki. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kalian tuliskan lagi kata yang memiliki imbuhan me pada tabel yang sudah disediakan. Apakah dia memiliki imbuhan meng, men, atau menge? Nanti kalian tulis pada tabel yang sudah disediakan halaman 38 ini ya. Kata dasar yang kalian lingkari apakah termasuk imbuhan me, mem, meng, men, atau menge? Nanti banyak lagi yang sudah kalian lingkari, silahkan kalian tuliskan pada tabel yang sudah disediakan. Selanjutnya setelah selesai, silahkan kalian perhatikan bagian B yang di bawahnya. Buatlah kalimat berdasarkan gambar dengan menggunakan awalan me, meng, mem, men, atau menge dengan benar. Contohnya, gambar yang pertama ini gambar apa ya? Ada seseorang yang sedang menanam, berarti imbuhan diberikan kata yang memiliki imbuhan me, menjadi menanam. Kemudian diberikan lagi pada gambar selanjutnya, silakan kalian tuliskan kata sesuai dengan gambar yang terdapat pada buku kalian ya. Hanya satu kata saja, tetapi kata tersebut kata yang memiliki imbuhan me. Kegiatan yang sedang dilakukan ya. Insya Allah mudah-mudahan kalian paham. Jika ada pertanyaan nanti silahkan kalian bisa tanyakan ke Bu Rindu langsung ya. Insya Allah nanti pertanyaan kalian akan Ibu
jelaskan. Untuk pelajaran hari ini sekian. Ketika kalian sudah selesai mengerjakannya, silahkan kirimkan tugasnya ke WA Ibu Rindu ya. Semangat, mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.